Halo para pemirsa Maimanga, semoga sehat selalu ya. Kali ini, Mimin akan menceritakan manga Akame ga Kill yang dikarang oleh seorang mangaka bernama Takahiro. Yang dimana pada manga ini menceritakan tentang seorang pemuda dari desa dan sekelompok pembunuh yang bertujuan untuk melakukan revolusi kepada kekaisaran yang korup dan sewenang-wenang terhadap bangsanya. Lantas, apakah tujuan mereka tersebut akan tercapai? Simak baik-baik, inilah kisahnya. Cerita pun dimulai dari sebuah naskah yang berbunyi, seperti orang yang berangsur membusuk, negara pun akhirnya runtuh. Meskipun kekaisaran makmur selama ratusan tahun, yang rusak makin rusak. Banyak setan berwujud manusia dari segala penjuru yang merajalela di mana-mana. Kejahatan yang bahkan tidak bisa dihakimi surga. Kami semua akhirnya akan mati dalam kegelapan. Scan pun beralih pada masa kekaisaran tahun 1024. Saat itu ada pemuda yang sedang menaiki kuda. Lalu tiba-tiba muncullah monster dari bawah tanah. Pemuda tersebut pun terkejut lalu berteriak, "Bumi! Naga bumi!" Aku gak tahu dia muncul di jalan seperti ini. Lari! Kia! Menyelamatkan orang dan membuat aku terkenal. Sepertinya aku bisa melakukan keduanya. Hia! 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 NANI?! Spesies yang paling berbahaya. Naga bumi. Hah, lawan yang tidak punya kekurangan apapun. Aku tahu kau marah. Hia! Hia! お前はもう死んでいる。NANI?! Ini sudah berakhir. Sing 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 sing. Sing! Luar biasa. Luar biasa anak muda. Kau mengalahkan spesies itu dengan tanganmu sendiri. Hah? Iya dong. Bagiku yang seperti itu hanya sepotong roti. Oh iya, namaku Tatsumi. Nama yang akan terkenal di kota ini. Harus diingat. Jadi kau ingin membuatnya besar juga di kota? Iya, sukses di kota adalah impian orang. NANI?! Ada apa? Pusat kekaisaran bukan tempat yang kau impikan. Kotanya memang hidup, tapi di sana banyak monster lebih ganas dari naga bumi. Apa-apaan ini? Maksudmu spesies yang berbahaya masuk ke kota? Manusia. Mereka adalah manusia, tapi hati mereka monster. Di sana banyak yang seperti itu. Terima kasih atas nasihatmu, tapi aku gak bisa kembali lagi. Kami akan mencari uang di kota dan menyelamatkan kampung kami. Few moments later. Jeng, jeng, jeng. Wow, menakjubkan. Jadi ini ya yang namanya kota itu. Jika aku bisa sukses di sini, aku bahkan bisa membeli seluruh desa. Sekarang aku harus segera menuju barat. Oh, kau juga mau melamar ya? Isi semua formulir ini kemudian bawa kembali ke sini. Bukankah ini artinya aku akan jadi tentara bawahan? Benar, bukankah sudah jelas? Dan akan dikirim ke daerah terpencil. Aku tidak punya waktu untuk semua ini. Lihat skillku. Jika menjanjikan, tempatkan aku setara kapten. Berdempang! Apa? Setidaknya kau bisa ngetes aku. Jangan mengacau lagi. Kau harus memenangkan undian supaya bisa jadi tentara. Banyak yang melamar karena banyak yang mengundurkan diri. Kami tidak bisa melihatnya satu persatu. Dan kami juga membatasi berapa orang yang bisa kami gaji. Apa benarkah? Jika sudah paham, nyala balik. Haruskah aku rusuh dan membuat namaku sendiri? Tapi aku akan ketahuan. Hei kamu. Sepertinya kau sedang bermasalah, anak muda. Bolehkah One-chan membantumu? Jadi seperti inikah kota itu? Ada apa? Anak muda, kau pasti orang yang datang ke kota untuk berpetualang kan? Kamu kok tahu?
Jika kau cukup lama tinggal di kota, kau bisa memberitahunya dengan sekejap. Jadi, aku tahu cara cepat dapat kerja. Benarkah? Kamu tahu, kalau begitu, traktir Anechan makan. 2 hours later. Ya, alkohol di siang hari memang sangat mengena. Kau minum tanpa menghargai aku. Minum saja anak muda. Ayo bersenang-senang. Ayo katakan, bagaimana aku bisa dapat pekerjaan? Oh, pada dasarnya, relasi dan kas. Kas, aku ada kontak dengan tentara. Jika kau berikan dia uang secepat mungkin, apakah segini cukup? Wow, tentu saja cukup. Kau punya uang yang cukup. Aku sedang mencari spesies yang berbahaya dan mendapatkan imbalan dari itu. Kau kuat juga? Ini akan membawamu ke kapten tanpa ditunda lagi. Ya, aku serahkan padamu. Aku rasa 4/5 dari ini sudah cukup. Anak muda, aku harap kau bisa mengambil pelajaran dari pertemuan denganku. Oke. Baik, akan ku selesaikan semua urusan ini. Tunggu aku di sini. Ternyata koneksi itu penting. 1 hour later. 3 hours later. 10 hours later. Tuan, kami akan segera tutup. Oh, aku nunggu seseorang. Aku lihat. Tapi, kau membiarkan uangmu diambil darimu. Hah? Jangan semudah itu percaya pada orang di kota ini. Itu penipuan. Nyatanya dia tidak akan kembali. Jadi yang tertipu dialah yang salah. Krik, 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 krik. Sialan. Aku jadi kerek setelah membayar makanan itu. Opai. Maksudku wanita itu. Jadi inilah yang dia maksud mengambil pelajaran. Di kampungku tidak ada pembohong seperti itu. Sialan. Later that night. Ada anak kampung yang berjalan menyandang pedang. Serahkan pada kami. Tentu saja jika itu perintahnya. Hehehe. Huh? Mereka kenapa? Setiap orang dari mereka di kota ini. Aku jadi heran apa yang akan mereka lakukan. Apakah mereka sudah sampai di kota? Terserah deh, kali ini aku tidur di luar. Aku bisa tidur di mana saja aku mau. Stop. Apakah dia tidak punya tempat tinggal? Kasihan sekali. Lagi, Nona. Aku tidak bisa membiarkannya. Itu adalah sifatku. Huh? Kau dari kampung ya? Hah? Iya. Jika kau tidak punya tempat tinggal, apakah kau mau tinggal di rumahku? Sulit dipercaya. Jika kau mau, kau tidak perlu tidur di sini. Aku tidak punya uang. Nona Arya tidak bisa membiarkan orang sepertimu sendirian. Kau sebaiknya menerima tawarannya. Jadi gimana? Baik, itu lebih baik dari tidur di luar. Oke lah kalau begitu. 5 minutes later. Jeng, jeng, jeng. Wow! Oh, Aryasan membawa orang ke sini lagi. Biasalah! Bangak, plongo. Huh? Orang ini sungguh kuat sekali. Aku rasa mereka tidak akan berbuat baik pada orang yang tidak dikenal seperti aku. Ternyata di kota ini ada orang baik. Terima kasih banyak sudah membawaku ke sini. Iya, anggap rumah sendiri. Jika kami menolong orang, kebahagiaan itu juga akan datang pada kami. Mama, bukan itu alasanku membawa dia kemari. Canda. Permisi, ada yang ingin aku tanyakan. Aku tahu, kau ingin menjadi tentara yang sukses dan menyelamatkan kampungmu. Iya, impian yang sangat indah. Tapi, kau tahu, di sini memang terlihat damai. Tapi negara ini terdiri dari 3 suku yang berbeda. Bisa saja kau dibawa ke perbatasan untuk melawan mereka. Aku sudah siap untuk itu. Aku tahu, itu semangat yang bagus. Seharusnya pemuda memang harus seperti itu. Tatsumi, apakah aku datang dari kampung sendirian? Tidak, sebenarnya kami 3 orang.
Baiklah, kami akan tetap pada jalan kami, Ketua. Iya, kalian sudah bertambah sangat kuat. Raih kesempatan untuk sukses dengan skill yang kalian punya. Serahkan pada kami. Kami akan buat kampung kita jadi kaya. Jika kami bisa melakukannya, kita tidak perlu mati kelaparan lagi. Baik, butuh 10 tahun untuk Eusama menjadi terkenal. Easu akan melanggar aturan dan kena gulontin. Sayo, kau ini jangan berkata hal yang belum terjadi. Kalau kau menyadari itu, perbaiki tidurmu yang berlebihan, atau kau tidak akan mempunyai arah tujuan. Kelihatannya energimu banyak. Setidaknya, kalau begitu, Tatsumi, ini hadiah perpisahan terakhirku. Bawalah. Jika sudah saatnya. Dijual ya? Bukan. Pastikan benda ini selalu ada padamu setiap saat. Tuhan akan melindungimu. Iya. Terima kasih, Ketua. Baiklah, kami pergi. Setelah itu, kami pergi dengan semangat membara. Setelah itu kami diserang bandit malam dan akhirnya berpisah. Ya ampun. Mereka itu kuat, jadi aku tidak perlu cemas. Tapi Easu pergi ke arah yang buruk. Jadi aku gak tahu apakah dia bisa sampai ke kota di mana tempat kami akan bertemu. Apa? Aku paham. Aku akan menyarankanmu mengenali militer dan cara menginvestigasi mereka berdua. Terima kasih banyak. Tahu gak? Instingku biasanya bagus. Dalam waktu dekat, kau pasti akan bertemu dengan mereka berdua. Arya-san. Baik. Bagaimana kalau kita tinggalkan dia di sini? Ada yang bisa kubantu selagi aku di sini? Oh, kalau begitu kau akan jadi pengawalku seperti yang lainnya. Itu bagus. Gauri-kun, aku serahkan padamu untuk mengurusnya. Baik. Terima kasih banyak untuk semuanya. Kita saling membantu kok. Berlaku baik juga lah pada orang lain. Oke. The next morning. Aku terbangun. Akhirnya aku diselamatkan oleh orang baik. Sekarang bagaimana dengan saya dan Easu? Aku harap mereka berdua sampai ke kota dengan selamat. Lain waktu kita belanja di sana. Nona, tunggu. Sepertinya kali ini kita akan di rumah. Belanjanya luar biasa, bukan? Kali ini jumlahnya makin konyol. Semua wanita di kota ini memang seperti itu. Gitu ya. Yang aku tahu sih wanita di kampungku suka pakai baju yang itu-itu saja. Itu karena tidak ada yang akan aku pakai. Coba lihat ke atas. Hah? Itu adalah pusat kota. Istana? Humangus? Apakah itu benar tempat kaisar mengendalikan kota? Bukan. Sedikit berbeda. Di sana ada kaisar, tapi masih anak-anak. Kaisar itu mengontrol di bawah naungan menteri. Dialah yang keladi kerusakan kota ini. Lalu, alasan kenapa desaku menjadi sangat miskin dan menderita. Jangan berisik, oke? Jika sampai ada yang mendengar, kepalamu bisa-bisa dipenggal. Ini pola pikir kota. Dan juga ada orang yang seperti itu. Serangan malam. Seperti namanya, mereka melakukan serangan pada malam hari pada target mereka. Target utama mereka adalah orang kaya yang ada di kota ini. Jadi persiapkanlah dirimu. Baik. Juga lakukanlah sesuatu. Huh? Apa-apaan itu? Krik 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 krik. Kalau begitu, aku akan membuat buku harianku untuk hari ini. Aku sama sekali tidak bisa menghentikan hobiku yang satu ini. Hah? Maafkan aku. NANI? Apa ini? Bau darah?
Mereka melakukan serangan pada malam hari pada target mereka. Target utama mereka adalah orang kaya yang ada di kota ini. Jangan bilang itu Serangan malam! Mereka menjadikan tempat ini target hanya karena mereka kaya. Apa yang harus aku lakukan? Apakah aku membantu mereka atau melindungi mereka? 3 pengawal. Mereka jadi target. Akame-chan, musnahkan. Dengar, jangan sentuh katana itu. Sedikit pun jangan. Hah? Aku sudah terlalu busuk. Aku rasa ini hari penyucianku. orang macam apa mereka? Mereka bagaikan monster. Menyedihkan sekali. Kabur dari hadapan musuh. Ya, siapa juga yang tidak akan kabur di kondisi seperti itu? Dalam sekejap, musnah. Cih. Setidaknya aku bisa melindungi Arya-san. Tolong aku punya anak perempuan. Santai. Kau akan segera bertemu dia setelah kau mati. Bahkan putriku, kau tidak kasihan. Kasihan. Aku gak ngerti apa maksudmu. Nona, lewat sini, cepat. Apa yang terjadi? Segera menjauh, kau akan aman di sana. Aku menemukanmu. Arya-san. Tatsumi. Kau datang di saat yang tepat. Kita akan lari ke gudang dan menunggu pengawal datang. Sementara itu kau hadang musuh. Apa? Itu gila. Aku harus melakukannya sekarang. Buka target. Hah? Sial. Dia kemari. Target. Musnahkan. Musnahkan. Tunggu! Bukan kau targetnya. Tidak ada gunanya membunuhmu. Tapi kau ingin membunuh gadis ini kan? Aku akan membunuhmu jika kau terus menghadang. Aku tidak akan minggir. Aku tahu. Akan kumusnahkan kau. Ini aneh. Bagi seorang Akame, dia belum membereskan tugasnya. Tunggu. Hah? Astaga. Betapa beruntungnya anak muda itu. Setidaknya, dia adalah orang yang tak mungkin aku kalahkan. Tapi, aku tidak perlu cemas soal itu. Selain itu, tidak mungkin seorang pria yang tidak bisa menyelamatkan seorang wanita bisa menyelamatkan kampung halamannya. Hiya! Ting! Ting! Sing! Oh, tidak! Cerot! Tatsumi! Oh, kau bahkan kurang waspada dan menghampiri aku. Aku tidak merasa menusuk daging. Hehe. Orang dari kampung melindungiku. Dia masih hidup setelah bertarung menghadapi katana Akame. Anak itu cukup tangguh juga. Musnahkan. Wah, tunggu dulu. Kalian mau uang atau yang lainnya kan?
Tolong biarkan wanita ini pergi. Bahkan kita tidak dalam medan perang. Kau mau membunuh gadis yang tak berdosa ini? Ini gawat. Dia tidak mendengarkan perkataanku. Tahan. Apa yang kau lakukan? Kita masih punya waktu kan? Aku berhutang budi pada kemurahan hati anak muda ini. Aku akan membayarnya kembali padamu. Hah? Kau kan si Opai besar itu. One-chan yang cantik waktu itu. Anak muda, kau suruh kami untuk tidak membunuh gadis tak berdosa ini? Tapi, bisakah kau berkata seperti itu lagi setelah melihat ini? Perhatikan, inilah sisi gelap ibu kota. Apa-apaan ini? Mereka menggoda orang yang datang dari kampung dengan pedang dan menjadikan mereka sebagai bahan untuk hobi menyiksa mereka dan mempermainkan mereka sampai mati. Inilah sifat yang sebenarnya pada orang yang ada di rumah ini. Hei, Sayo! Sayo! Jadi kau kenal salah satu korbannya? Kau tidak akan lolos begitu saja dengan kabur, gadis kecil. Jadi, orang di rumah ini yang melakukan semuanya? Itu benar. Para pengawalnya menyembunyikan ini, jadi mereka terlihat tidak berdosa. Itu bohong. Aku bahkan tidak tahu ada tempat seperti ini. Tatsumi, apakah kau akan percaya padaku, orang yang menyelamatkanmu, atau pada mereka? Tatsumi kan? Ini aku. Aku. Asu! Gadis itu mengajak aku dan Sayo. Dan setelah kami makan, kami gak sadar. Dan setelah sadar, kami sudah di sini. Gadis itu, dia menyiksa saya sampai mati. Apa yang salah? Kau hanya orang kampung yang tak berharga kan? Sama dengan ternak yang bisa aku perlakukan sesuka hatiku. Di samping itu, wanita gak sopan itu punya rambut lurus untuk seorang ternak sepertimu. Walaupun sebenarnya rambutku ical, makanya aku sangat menderita. Nyatanya dia seharusnya bersyukur aku rawat dengan baik. Keluarga sadis yang berhati monster, maaf mencampuri urusanmu, Akami. Musnahkan. Tunggu! Jangan katakan bahwa kau ingin membelanya lagi. Tidak, aku yang akan membunuhnya. Dia sangat benci sekali. Tapi membunuhnya tanpa ragu. Itu baru namanya Tatsumi. Rasanya hebat sekali. Asu, ada apa? Ini tahap akhir penyakit Lubora. Nona-nona di sini suka memberikan obat-obatan dan menuliskan apa yang mereka lakukan di buku harian. Dia sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Tatsumi, kau tahu, Sayo, dia tidak pernah tunduk pada gadis bajingan itu, bahkan sampai akhir hayatnya. Itu keren sekali. Jadi, dengan kematianku, Ieyasu sama juga akan tetap nyata. Dia sudah dalam kondisi di mana dia tergantung pada kemauannya sendiri. Ada apa sebenarnya dengan kota ini? Ayo pergi. Hei, bagaimana kalau kita bawa anak muda ini dengan kita? Berkas kita kekurangan tenaga. Bukankah dia beruntung dan berani dan skillnya juga bagus? Lepaskan aku harus menggali kuburan mereka. Jangan cemas, nanti aku bawa mayat mereka ke markas. Apa? Krik, 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 krik. Akhirnya mereka kembali. Bahaya jika kita tidak segera mundur. Kalian telat. Apa yang kalian lakukan? Tunggu, apa itu? Lepaskan aku. Salah satu dari kita. Apa? Hah? Bukankah sudah aku katakan padamu? Mulai hari ini, kau bagian dari kami. Selamat atas pelantikanmu di serangan malam. Congratulations! Hah? Ada apa dengan semua ini? Menyerahlah, Leoni tidak akan dengar begitu dia mulai. Sebagai tunasku, kau kenal aku dengan baik ya, kami.
Pulaci, aku serahkan dia padamu. Lepaskan aku! Aku tidak berniat menjadi pembunuh! Gak apa-apa, kau akan segera membaik. Apa? Misi selesai. Ayo kembali. Wah, perkembangan macam apa ini? Apa yang akan terjadi padaku sejak saat ini?